di Indonesia tentunya. Ini kan tidak ada satupun spanduk yang membentangkan begitu besarnya bahaya narkoba itu kan tidak kita lihat di jalan-jalan. Nah sementara ini yang kita lihat kan caleg-caleg semua masang gambarnya. Ya, mohon maaf ya, ini memang kenyataan seperti ini. Tidak satupun yang banner yang sebesar jangan menggunakan narkoba, bahayanya narkoba itu kan tidak ada kita lihat di jalan-jalan. Ya mohon maaf. Iya Pak. Iya Pak Bambang. Iya. Di mana Pak? Pak Bambang harus tahu. Iya. Di sekolah, di masjid, di gereja, di pondok pesantren. Iya. Pondok pesantren, para kiai, para ustadz, kiai, Ning itu mengatakan bahwasanya narkoba itu, homer itu haram. Betul Pak. Betul. Sebelum negara ini berdiri. Iya. Dan kalaupun misalnya spanduk dan seterusnya, saya pikir sejauh mana efektivitas itu untuk mengkampanyekan bahaya narkoba terhadap masyarakat. Ya. Saya pikir itu juga sangat bukan problem yang inilah. Artinya metodenya sebenarnya ya Pak ya, metodenya yang memang perlu diefektifkan sehingga hasilnya benar-benar menyentuh ke masyarakat. Jadi substansialnya tidak hanya terhenti pada seperti apa media yang digunakan untuk mengkampanyekan ini. Harapan kami Pak Anang, ya institusi pemerintah, institusi penegak hukum yang itu sandaran yang pertama yang kami harapkan. Apalagi kami selagi lembaga swadaya masyarakat ini kan tidak ada dana dari mana, kita tumbuh dengan kawan-kawan, kita jalan sendiri pakai dana sendiri untuk menggerakkan kawan-kawan untuk bersosialisasi betapa besarnya bahaya daripada narkoba ke sekolah-sekolah. Kami bergerak sendiri Pak Anang. Kami kami mohon dengan hormat Bapak yang di Dewan harus memberi sosialisasi yang lebih maksimal lagi kepada masyarakat. Mungkin memberi himbau kepada pondok pesantren, ke sekolah-sekolah, membuat banner-banner di jalan yang begitu bahayanya narkoba, begitu Pak. Harapan kami begitu Pak. Artinya sosialisasi ini yang diharapkan bisa lebih masif begitu, itu yang dimaksudkan oleh Pak Bambang. Ada yang ingin ditanggapi mungkin Pak Anang sebelum saya berpindah ke Mas Fajar ini, monggo silakan. Karena begini, partisipasi publik itu penting dan itu seperti dua sisi mata uang. Pemerintahan yang kuat, negara yang kuat, partisipasi publik yang tergelurakan dengan baik, itu saya pikir akan membawa terhadap kemajuan satu bangsa, satu negara, satu daerah, dan termasuk kalau misalnya mainstream kita adalah pencegahan narkoba pencegahan narkoba itu. Tetapi ini tentu kita tidak boleh melihat parsial. Saya sebagai anggota DPR misalnya, sebagai ketua DPRD Lumajang, tidak boleh melihat persoalan itu parsial. Jadi akar masalahnya narkoba tidak sekedar untuk mencegah bagaimana orang tidak menggunakan narkoba. Tapi bagaimana konstruksi sosial masyarakat kita itu harus kita cermati. Kalau misalnya negara belum berhasil membuat masyarakatnya bahagia, saya pikir problem-problem ini, patologi sosial ini susah juga untuk terhindarkan. Persoalannya tidak narkoba, tapi LGBT. Itu kan masyarakat kita sudah transformatif. Jadi melihat ada upaya untuk perkawinan dan seterusnya. Bahkan kalau perkawinan antar agama yang itu sesungguhnya itu tidak disahkan oleh agama manapun, itu bisa terjadi. Nah ini kalau terus tidak ada kontra sosial, maka budaya-budaya yang seperti ini akan terus menjadi bagian dari sosial masyarakat. Artinya masyarakat juga harus berperan sebagai kontrol yang tidak boleh lepas. Karena sekarang kayaknya mengatasnamakan wis iku urusanmu, wis aku gak ngurusi, akhirnya jadi lemah ini ya Pak ya. Sosial itu Mbak harus dibiayai negara. Maka tidak akan pernah cukup uang negara untuk membiayai semua. Partisipasi publik itu kemandirian pondok pesantren, kemandirian dan sebetulnya harus dibangun dengan Baik, tadi ada poin penting juga tentang konstruksi sosial dan bagaimana pemerintah juga harus berperan di sini untuk bikin masyarakatnya bahagia. Kalau misalkan dari situ aja udah lebih bagus progresnya, saya yakin ini juga akan berdampak karena permasalahan sosial ini muncul dengan akar-akar yang berbeda begitu. Mohon izin Pak Fajar, habis ini saya mau ngobrol sama Pak Fajar dan juga Mbak Nunung. Ada satu pesan lagi yang ingin saya sampaikan untuk pendengar semuanya.
Itu pasangan baru digerebek. Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa? Pihak berwajib lah. Dapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba. Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru. Hah? Rumah baru? Dui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaan. Yang kami yakini juga penderitaannya tidak akan berhenti sampai situ. Kalau sudah terkena narkoba, tidak hanya konsekuensi hukum yang harus dijalani, tetapi juga ada konsekuensi kesehatan yang akan mengintai seumur hidup Anda. Oke, saya ke Pak Fajar. Pak Fajar, ini tadi sudah kita bahas banyak banget nih, mulai dari bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang sosial ini sangat mempengaruhi, tapi kita tetap optimis bahwa ini adalah permasalahan yang bisa kita perangi bersama-sama. At least dari masyarakat sendiri bisa berbuat apa agar ini tidak semakin masif begitu, Pak Fajar? Silakan. Masalah narkoba ini adalah di Indonesia adalah hanya semacam kayak extraordinary crime. Jadi bukan hanya masalah LGBT, masalah korupsi. Masyarakat juga peduli dengan keluarganya. Tapi bukan hanya peduli, pedulinya dengan model bagaimana? Harusnya